Telah masyhur bahwa Imam Bukhari mentakwil wajah Allah dengan kata mulkahu atau kerajaan Allah. Seperti terlihat di layar ini adalah salah satu screenshot dari halaman Sahih Bukhari cetakan Sultan, ya, cetakan lama. Ada harkatnya di sini, tertulis jelas, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Ditakwil oleh Imam Bukhari illa mulkahu. Ya, jadi wajhahu ditakwil illa mulkahu. Jelas sekali tulisannya, ini adalah takwil. Kemudian di cetakan yang terbaru, di cetakan lain juga sama, tertulis illa mulkahu dengan harokat yang jelas sekali, bacanya mulkahu, kecuali kerajaan. Jadi wajah ditakwil dengan kerajaan. Namun herannya ada beberapa orang yang tidak terima dengan ini, kemudian mempermasalahkan. Mereka bilang bahwa mulkahu ini adalah bacaan yang salah, yang benar adalah malikahu atau pemilik wajah, kata mereka, ya. Nah, kita akan membahas ini dengan singkat, semoga saja bisa dipahami. Kita bahas. Jadi ayatnya kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu akan musnah illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Itu yang asli dari ayat Al-Qur'an. Jadi kalau secara zahir ayat ini mengatakan bahwa segala hal di dunia akan musnah kecuali wajah Allah. Nah, berarti selain wajah Allah akan hancur, akan binasa. Nah, apa itu? Ada banyak hal kan, selain wajah berarti ada tangan, yadullah gitu kan. Ada yang lain-lain, itu hancur semuanya. Yang tersisa hanya wajahnya saja. Itu kalau dimaknai secara literal. Tetapi sudah jelas bahwa makna ini adalah makna yang salah, sehingga tidak mungkin dimaknai seperti itu. Akhirnya Imam Bukhari menegaskan ayat ini harus ditakwil illa wajhahu, ditakwil illa mulkahu, begitu. Cuman kita bahas sekarang bagaimana kalau dibaca tidak seperti itu. Jadi kita bahas ketika ini ayat ini dibaca dengan malikahu seperti klaim beberapa orang itu, apakah memungkinkan menurut kaidah bahasa Arab. Kita lihat illa wajhahu di sini adalah kecuali wajah Allah. Jadi yang bermasalah itu adalah kata wajah, wajah saja. Ini yang harus diganti, ya harus ini, harus wajah saja, karena hu di sini adalah Allah. Jadi ketika misalkan wajhahu ini kita ganti dengan malikahu, malika tak kita tak letakkan di sini, maka artinya akan hancur, ini rusak. Kullu syai'in halikun illa malikahu, segala sesuatu akan hancur kecuali pemilik Allah. Akan begitu nanti artinya. Nah, ini kan rusak, sangat-sangat rusak, ya, tidak mungkin. Kemudian yang membaca begini mengubah satu kata lagi supaya maknanya tidak hancur, yaitu hu. Jadi lafadz hu di sini kemudian dia ganti hu ini adalah wajah. Jadi mereka baca begini, kullu syai'in halikun illa malikahu, segala sesuatu akan musnah kecuali pemilik wajah. Hu di sini diartikan wajah. Namun kita tahu wajah ini di mana kata wajah di sini? Karena kata wajah itu sudah kita singkirkan, sudah kita hilangkan, karena ini yang bermasalah. Maka ketika illa malikahu, kecuali pemilik wajah, dapat dari mana makna wajah di sini? Nah, ini adalah kerusakan yang kedua yang diakibatkan oleh pemaksaan makna atau takwil yang fasid ini, takwil batil ini namanya. Jadi takwil itu ada yang batil, ada yang sahih. Yang sahih itu yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, ataupun yang batil adalah yang berlawanan dengan kaidah-kaidah bahasa. Nah, ini contohnya. Illa malikahu, kecuali pemilik wajah. Padahal tidak ada kata wajah di sini. Sudah hilang wajahnya. Kemudian adapun kalau kita memakai takwil Imam Bukhari, ya, yang asli sebagaimana standar dibaca semua orang, di sarah-sarah Bukhari juga begitu, kita pakai kata mulkahu begini.
Berarti kullu syai'in halikun illa mulkahu. Segala sesuatu akan hancur kecuali kerajaan Allah saja. Artinya kerajaan Allah tidak hancur. Kerajaan Allah itu apa sih? Simbol-simbol yang menunjukkan bahwa Allah itu maha hebat, maha luar biasa. Di antaranya adalah surga dan neraka. Saat kiamat itu segala akan musnah, tapi surga dan neraka tidak musnah. Nah, makna ini benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Nah, ini namanya adalah takwil yang sahih. Jadi begitu. Nah, jadi takwil ini jangan mengubah susunan kata, jangan mengubah susunan apapun, begitu. Nah, sama artinya dengan sebagian ulama yang kemudian melakukan takwil yang beda lagi. Beliau mengatakan mulkahu wajhahu di sini, ya, wajhahu ini semuanya diganti, bukan wajah, tetapi diganti illa huwa, kecuali Allah saja. Jadi segala sesuatu akan musnah kecuali Allah saja. Makna ini juga benar secara bahasa, tidak rusak maknanya. Ini adalah takwil yang juga diperbolehkan karena benar, tidak merujuk ke wajah lagi di sini. Huwa itu langsung Allah. Bukan huwa itu wajah, bukan, tetapi langsung Allah. Nah, adapun kalau mau dipaksa kita memakai malikah, makna malikah ini pemilik wajah, dalam arti pemilik wajah, maka harusnya Imam Bukhari itu berkata illa malika wajhihi, harus begitu lafadznya. Ini harkatnya harus diubah sedikit ya, dimodif. Illa malika wajhihi, kecuali pemilik wajah Allah, harus begitu. Tetapi kan kenyataannya tidak begitu. Jadi kata wajah ini harus dibuang. Jadi kalau malikahu itu artinya pemilik Allah jadinya. Tidak ada makna lain. Tidak bisa kemudian mengklaim kecuali pemilik wajah, karena wajah, kata wajah itu sudah diganti dengan malika. Jadi itu adalah kesalahan fatal ketika kita memaksakan membaca mulkahu dibaca malikahu. Ya. Nah, itu dia. Jadi yang benar ya ini mulkahu, kerajaannya. Sama seperti yang ada di percetakan-percetakan yang standar di seluruh dunia, yang setahu saya tidak ada yang memberi harkat illa malikahu, itu tidak ada, semuanya mulkahu, dan ini yang benar. Tapi justru aneh saja ketika ada orang yang mengatakan bahwa mulkahu ini salah secara bahasa Arab, yang benar malikahu. Ya, sebenarnya ini adalah pembahasan yang sudah lama dibahas, tapi karena kok tetap saja beredar, makanya saya buat dengan metode seperti ini, semoga memudahkan untuk dipahami.